Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa website yang saya bikin ini menggunakan Bootstrap yang saya tonton dari video ini dan saya implementasikan, saya wujudkan dengan website saya yang seperti ini. Untuk membuat website kayak begini menggunakan Bootstrap, langkah pertama yang kita buat adalah yaitu membuat ini di VS Code. Kita memakai VS Code. Nah, di VS Code ini kita membuat sebuah folder baru, yaitu kita pakai index.html dan juga di sini kita butuh namanya style CSS. Dua itu saja yang kita butuhkan. Oke, lanjut. Untuk itu kita menuju folder, kita bikin di sini new folder. Setelah itu baru nanti kita bikin project yang kita mau. Misalkan di sini saya membuat project Bootstrap, kita bikinlah folder project Bootstrap. Nah, setelah membuat project Bootstrap, kita akan memasukkannya ke dalam VS Code ini. Setelah kita masuk ke dalam VS Code ini, kita pertama-tama membuat folder, namanya itu membuat file yang namanya itu index.html dulu pertama kita buat. Setelah itu baru kita buat style.css. Nah, maka selanjutnya setelah kita membuat file index.html ini, kita lanjut untuk membuat sebuah struktur HTML dari indeks ini, yaitu kita cukup bikin doctype HTML, terus HTML, head, body, dan juga HTML. Kita tulis HTML lagi. Setelah itu langkah selanjutnya kita akan membuat websitenya dengan menggunakan Bootstrap. Setelah itu kita pergi ke Bootstrap, kita masukkan dulu include via cdn ini bagian link href untuk membikinnya, untuk menuju link Bootstrap. Terus nanti kita copy, kita taruh di bagian atas ini. Di bagian sini kita buat kita salin linknya tadi, kita copy di sini. Setelah itu kita jangan lupa yang bawahnya, yaitu pakai script src ini kita copy juga, terus kita taruh di bagian bawah. Nah, seperti ini, kita taruh bagian bawah. Setelah itu setelah kita mengcopy dua tadi, lanjut kita akan memulai sebelum itu kita membuat link style CSS buat nanti kita men-CSS-kan, yaitu buat menghias tampilan web kita. Setelah itu lanjut kita akan masuk ke, setelah kita tadi menyalin seluruh link-link tadi, kita akan masuk ke area body. Body itu ya ibaratnya buat mau bikin webnya gitu. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita ke websitenya Bootstrap ini, get Bootstrap ini, kita cari di Google, terus kita klik yang ini, kita klik bagian sini. Setelah itu, setelah kita klik, setelah kita tadi
si menyalin ini tadi, kita pergi ke bagian docs, kita pencet docs, terus kita cari bagian komponen. Oke, komponen di sini navbar, kita pencet navbar. Setelah kita pencet navbar, kita scrolling sampai kita cari bagian kita cari bagian navbar sini. Nah, kita cari navbarnya, justru kita cari yang di bagian scrolling ini. Setelah kita scrolling ini, kita tinggal menyalin dari sebuah kode yang udah disediain sama Bootstrap ini. Tinggal kita klik salin, di sini kita copy. Ingat gambarnya tampilannya seperti ini, yang bagian scroll. Ini kode-kodenya. Setelah kita copy, kita balik lagi ke VS Code. Setelah itu baru kita nanti di bagian sini kita copy seluruh yang ada di Bootstrap kita copy tadi ini. Kita copy di bagian dalam body. Nah, setelah bagian-bagian body ini, kita akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin dijelaskan aja ya. Yang pertama tuh di bagian nav ini fungsinya itu untuk navigasi, navbar utama untuk navigasi. Terus di sini ada kelas navbar ini untuk kelas bawaan Bootstrap untuk style, untuk kita menstyling navbar. Dan selanjutnya ada navbar ini mana ya, navbar expand large. Itu navbar akan fungsinya buat navbar akan melebar horizontal. Kalau layar besar large itu sekitar 992 pixel. Kalau layar kecil otomatis jadi collapse atau menyusut ke tombol hamburger gitu fungsinya, buat fungsi dari navbar expand large ini. Setelah itu kita masuk ke bagian div class container. Di bagian div class container ini, fungsi dari container ini mana container? Nah, fungsi dari container ini adalah untuk kelas Bootstrap, biar konten ada padding kiri, kanan, dan tidak nempel di pinggir layar, fungsi container ini. Terus lanjut kita masuk ke bagian dari bagian sini. Lanjut di bagian hamburger. Di bagian hamburger ini untuk mobile, yaitu pada tag tulisan tag button ini, dia fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan menu di layar kecil. Terus di kelas navbar ini ada namanya toggler. Toggler ini dia buat ini style default tombol Bootstrap. Terus ada type button. Di type button ini fungsinya untuk mendefinisikan tombol, bukan untuk submit form. Setelah itu ada database target database toggle collapse itu
database toggle collapse ini buat Bootstrap JS tahu bahwa tombol bahwa tombol ini fungsinya collapse itu menyembunyikan atau menampilkan konten. Terus ada juga namanya database target hashtag ini navbar scroll, yaitu fungsinya buat target yang akan ditampilkan disembunyikan sesuai ID yang ini yang ada di bagian sini. Terus di bagian area control, di mana nih area control? Nah, ini di bawahnya nih. Area control navbar scroll ini fungsinya buat atribut aksesibilitas, yaitu buat screen reader tahu tombol ini mengontrol elemen ID bagian area control. Terus di bagian area expanded ini ada false, yaitu untuk status default buat menu belum terbuka seperti yang kayak ada di website ini. Nah, bisa buat tertutup atau terbuka. Coba kita kecilkan. Nah, kita buat kayak gini. Nah, itu fungsinya. Setelah itu lanjut di bagian area label toggle navigation itu buat teks alternatif buat screen reader. Setelah itu kita kasih span. Nah, span ini fungsinya buat span class ini navbar toggle icon ini fungsinya buat icon hamburger default dari Bootstrap. Setelah itu kita masuk ke isi menu navbarnya. Di menu navbarnya terdapat div class collapse navbar. Di ini ada div buat bungkus kontennya, class kita kasih classnya, atributnya nih collapse navbar collapse. Dia itu buat bagian fungsinya bagian menu yang bisa collapse disembunyikan atau di layar kecil. Terus di bagian ID navbar scroll ini fungsinya itu buat ID unik, harus sama dengan data base target tombolnya. Terus di bagian navbar nav ini navbar nav ini bagian navbar nav ini buat styling list agar terlihat seperti menu yang seperti kita lihat ini. Nah, seperti menu di sini. Kalau kita kecilin ya, ini menu-menunya gini. Setelah itu kita bagian ke ME auto ini fungsinya buat margin and auto, artinya buat item didorong ke kiri biar nanti tampilannya ke kiri gitu pas bagian menunya tadi. Nah, ini bagian kiri. Setelah itu ada MY strip 2, terus ada MY large LG 0, itu artinya MY itu artinya LG itu buat margin vertikal, yang bagian MY strip 2 ini buat margin vertikal 2 di layar kecil dan 0 di layar besar. Setelah itu kita masuk ke item navigasinya. Di item navigasi ini ada namanya tuh list ini list buat ngelis seluruh item-item yang kita akan isi, seperti yang ada ini nih. Nah, ini list-listnya nih. Setelah itu kita masuk ke bagian class nav item ini. Yang ini bagian ini fungsinya yaitu buat item dalam navbar tadi yang buat navigasi tadi. Nah, yang
bagian navbar ini buat itemnya. Setelah itu di bagian A class kita di bagian dalam li ini kita kasih A ini href. Fungsinya ini buat bukan, maaf, A class A ini kelas navlink active ini buat link di dalam navbar, biar nanti kalau misalnya kita nanti misalkan ini kan bagian mouse saya ini kan ini tanda telunjuk. Kalau kita nggak bagi ke mana, nggak ke tulisan home-nya ini, dia akan menjadi tanda panah. Nah, fungsi dari link href tadi itu aktif itu buat kalau kita ngarah ke bagian link ya, bagian sebuah link di dalam navbar tadi ini yang home, misalkan trending, start, clubbing set, dan contact use, itu agar ada linknya biar untuk membedakan yang link dan bukan yang link. Ini ada tanda telunjuk berubah tanda mouse-nya. Setelah itu di sini aktif itu fungsinya buat menandai bahwa link ini sedang aktif untuk halaman saat ini. Terus di bagian href ini ada hashtag pagar, ini fungsinya link sementara ke atas halaman. Baru setelah itu kita isi home, terus kita bagian copy di sini, trending, cubic size, store, contact use. Terus untuk menu lain seperti trending, option, clubbing set, contact use sama aja fungsinya, hanya beda teks saja. Semuanya ini sama nih, hanya beda teks saja. Di bagian sini kita kasih teksnya apa, terserah kita mau isi teksnya apa. Setelah itu kita masuk ke bagian from search. Nah, di bagian from ini kita kasih kelas sebelum itu kita fungsi form ini untuk form pencarian. Terus kita kasih kelas atribut. Nah, di kelas ini kita kasih d strip flex. Fungsinya itu untuk flexbox biar input dan tombol itu sejajar. Terus kita kasih role. Role-nya ini kita kasih search. Itu untuk atribut aksesibilitas menandai form ini khusus untuk pencarian. Terus di bagian input untuk file pencarian, terus kita kasih kelas px strip 2. px strip 2 ini fungsinya buat padding ini, padding kanan kiri, horizontal maksudnya. Terus di bagian from control, maksudnya di bagian ini ada bukan, di dalam input ini udah mengandung kayak from control tadi buat style input dari bootstrap, terus margin and auto tadi untuk 2 spasi kanan, terus type search dan yang lain-lainnya. Terus button ini untuk type search ini tipe untuk input khusus search yang ada di bagian webnya itu. Terus di bagian placeholder ini kita kasih search biar teks sementara di input. Placeholder itu kayak gini. Nah, nih bagian ini ada tulisan search. Nah, itu fungsi dari placeholder. Setelah itu nah, di bagian ini ada area label. Area label ini kita kasih search juga buat teks alternatif screen reader. Setelah itu kita masuk ke bagian button. Bagian button ini buat tombol submit form yang ada di sini. Nah, ini buat submitnya button. Terus kita kasih di ininya btn 0, itu maksudnya buat btn 0 itu maksudnya buat tombol outline warna hijau, maksudnya sukses gitu, berhasil di
klik gitu. Terus kita kasih type submit itu untuk tombol ini akan kirim, atau ya buat tombol akan kirim saat ditekan. Kalau kita tekan gini, nah dia akan kayak ya kirim formnya saat ditekan. Jadi ringkasannya di bagian Bootstrap yang tadi kita salining itu, ini untuk menghasilkan navbar responsif dengan brand atau logo, terus menu navigasi dan form pencarian menggunakan kelas bawah dari Bootstrap tadi. Dan hasilnya ya seperti ini tadi. Nah, ini bagian navbar tadi. Setelah itu lanjut kita masuk ke bagian main. Di bagian main ini kita kasih namanya itu section main, yaitu bertaruh section. Nah, penjelasannya section class main, kita kasih kelas main ini kenapa, yaitu buat bagian khusus halaman untuk main hero, umumnya banner utama lah, kayak yang ini intinya nih. Buat bagian kotak ini, nah ini main. Setelah itu di bagian itu kita bikin div buat membungkus dari isinya dari section tadi ini. Nah, di div ini kita kasih kelas container. Container ini terus kita kasih padding PY ini strip 5 ini buat padding vertikal. Nah, fungsi itu container PY strip 5 ini buat pakai bootstrap container dengan padding vertikal 5. Terus di bagian row di bagian div ini tadi kita masukin div lagi kita di dalamnya, terus kita kasih kelas row. Row ini fungsinya buat baris bootstrap dengan padding vertikal 5 PY5 tadi nih. Terus di bagian ini kita masukin lagi di bagian div itu kita kasih kelas column, call strip LG strip 7 itu column left dengan vertikal dengan lebar 7 grid, maksudnya 7 ini maksudnya grid dari total 12. Jadi dalam sebuah website ada 12 grid. Nah, jadi kalau kita pakai yang ke 7 gridnya, lebar dari 12 grid tadi itu kita pakai 7 buat lebarnya. Terus kita kasih PT strip 5 itu buat padding top 5 spasi atas. Terus kita kasih text center buat teks rata tengah. Setelah itu kita masuk ke dalam div ini, kita isi H1. Terus kita kasih buat judul besar, headline produk utama. Nah, di sini headline-nya ada flagship, Cube Gun 356XS, itu merek sebuah Rubik yang brand lah. Nah, ini hasilnya seperti ini kalau kita tulis. Setelah itu di bagian button class BTN 1 MT strip 3 itu margin top, itu buat apa, buat shape no
biar nanti kayak gini buat jadi kayak link gitu. Nah, fungsi dari BTN 1 ini kemungkinan style custom di buat kita custom di style CSS nanti yang ini bagian ini. Terus di bagian MT margin top ini buat spasi atas tombol biar ada jarak di bagian atasnya biar nggak terlalu nempel sama bagian judulnya ini. Terus kita masuk ke CSS dulu. Nah, di CSS ini buat menghias tampilan website kita agar lebih kelihatan enak dipandang. Contohnya tadi yang kita lewati bagian navbar tadi. Nah, di sini kita kasih heading 0, margin 0, box yang berlogo ini buat seluruh websitenya. Terus di bagian navbar, di bagian brand kita kasih font size 2 rem. Terus colornya black, font family lobster sans serif. Nah, untuk font family ini kita cari di bagian namanya tuh nih fonts Google. Kita cari di fonts Google, nanti di situ di banyak font-fontnya, kita tinggal cari yang mau yang kita pilih. Setelah itu kita akan pilih ini. Nah, habis itu setelah kita pilih, nah kita masuk ke bagian sini untuk lanjut mengcopy kode-kodenya. Terus di sini kita get embed kode, terus kita masuk ke bagian yang import. Kita salin aja nih bagian sini. Terus kita pilih mana yang mau kita salin. Setelah itu baru kita salin di bagian sini. Terus untuk link dari fonts Google tadi kita taruh di bagian sini. Untuk link buat kita bisa menggunakan maksudnya ya nah ya bagian sini kita bagian dalam hit ya kita taruh sini juga sama. Nah, style CSS ini buat biar dari kalau kita tampilkan website kita, nah itu dia ada di bagian sebentar. Nah, itu buat ini gunkeep, tulisan gunkeep ini biar nanti font family-nya tuh kayak gini. Terus warnanya hitam, terus font size-nya 2 rem. Setelah itu navbar brand over color black. Terus di bagian navbar link ini kita kasih margin right 10 pixel, terus margin left 10 pixel, color black, icon family tadi, textile form itu biar uppercase buat ini loh. Ya teksnya biar transfer gitu biar tidak hilang, maksudnya masuk ke bagian navbar kalau nggak salah. Terus masuk ke bagian ini kita kasih color black, terus masuk ke bagian search tadi kita kasih height tingginya 40 pixel, lebarnya 80%, border radius kita kasih border radius 60 pixel biar supaya bordernya tuh enggak biar enggak lancip, biar lonjong kayak gini. Setelah itu kita masuk ke border font family tadi, margin right itu margin bagian kanan tadi min 35 pixel, terus border buat kita bikin bordernya 2 pixel, terus solid, terus kita kasih warna seperti ini kodenya RGB 7,85,200, terus kita kurung. Lalu kita masuk ke BTN nya. BTN itu kita kasih coba height, widthnya juga 40, bordernya non, terus background sama, colornya white, terus border radius sama, weight-nya 700. Di bagian BTN tuh buat yang ini
dari baseline itu maksudnya button. Paintworknya 700, tinggi dari sebuah website, dari tulisan ini, ketebalan mungkin kalau tinggi ya. Setelah itu kita masuk ke bagian main. Nah, main ini untuk kita menampilkan sebuah web. Pada ini gambar nih, gambar sebuah Rubik. Di sini saya naruhnya gambar Rubik untuk tampilan mainnya. Kita masuk ke bagian CSS, terus kita background URL, terus kita masukkan foto kita yang itu dari folder. Kita masukkan aja ke bagian VS Code nya sini, sebagai URL, terus kita ini masuk Rubik, terus kita kasih no repeat biar gambarnya tuh nggak kemana-mana. Terus kita kasih background size nya cover, terus height nya tuh 100 VH biar kelihatan, biar langsung memenuhi seluruh tampilan website di main ini. Setelah itu kita kasih background position 50%, 50% biar posisinya tuh mau kita besar kecilin tetap sama. Terus width lebarnya 100% kita fullin. Terus di bagian main H1 nya tadi, di bagian judulnya tadi kita kasih font size 4 rem, font width nya 700. Setelah itu kita kasih button set di bagian button satunya, height nya 45, 35%, bordernya non, outline nya non, background color, radius, terus button 1 background color blue, transition, K1 nya font weight 700, cut cover nya setelah itu ini salah, kita tadi sampai sini aja. Satu. Setelah itu kita lanjut masuk ke bagian, lanjut ke HTML nya lagi. Kita masuk ke bagian section buat kita produk yang ada di ini. Buat bikin ini kita biar tampilannya seperti ini, kita masukkan yang namanya itu section lagi. Kita bikin new class Q buat produk baru yang akan kita tampilkan apa saja di web itu, produk baru kita. Terus di sini di bagian class new ini kita kasih section kelasnya new buat section khusus untuk menampilkan produk baru. Dan buat bagian produk baru, terus kita kasih dalamnya div, terus dengan kelasnya container py strip 5 buat baris dengan padding atas bukan container bootstrap plus padding vertikal 5. Terus di bagian div ini kita kasih kelas, kasih call strip lg strip 7 terus m auto. Ya di sini buat bagian kolom kelasnya tadi udah dijelasin buat lebarnya, besarnya. Terus di sini 7 itu gridnya, terus ini buat margin and auto tadi. Terus di tadi lupa bukan, terus di bagian ini kita kasih dalam div ini, di dalam div kelas kolom tadi kita kasih row lagi. Nah setelah itu kita kasih text center biar text itu ke tengah, baris kontennya yang rata tengah. Terus di dalam kelas row tadi, di kelas row tadi kita bikin div lagi, terus kita kasih div kelas kolom dengan lebarnya 4 grid. Jadi biar nanti lebarnya tuh kayak gini, ada jeda gitu. Setelah itu masing-masing produk menempati 4 kolom dari part ini, dari total 12 grid yang ada. Jadi 3 produk pas
dalam satu baris di layar besar gitu. Setelah itu di bagian di bagiannya kita bagian kolomnya kita masukin SR. SR-nya ini fungsinya buat lokasi gambar produk yang ini kayak misalkan satu gambar ini. Nah, kita pakai MG nih. Terus kita kasih lokasi kelasnya image fluid biar gambarnya itu responsif, biar menyesuaikan ukuran layar gitu, biar nanti kalau kita besar kecil itu nggak tetap mengikuti dari tampilannya gitu setiap website yang kita ini. Terus kita kasih stylenya width lebarnya 200 pixel biar mengecil ya. Setelah itu kita kasih di maju ini H6 itu buat penjelasan produk, judul produk kita. H6 ini dia tulisannya tuh ukuran teksnya tuh judulnya tuh segini judul. Kalau tadi yang H1 ini buat gedenya, bagian gedenya. Di H6 ini buat bagian kecilnya, bagian paling kecilnya. Terus di bagian ini kita copy aja ya H6 tadi buat judul kecil nama profil. Terus kita bagian ini dari div ini sampai sini tuh kita copy aja 3 kali sampai setelah itu tinggal kita ganti fotonya aja tadi. Fotonya jangan lupa dari folder kita masukin ke bagian sini. Terus nanti jangan lupa tinggal ganti-ganti aja. Terus judul nama produknya juga ganti. Dan hasilnya ya seperti ini. Jadi dari 3 foto yang berbeda. Terus juga yang kita ganti bagian judul produknya. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan 3 produk yang saya bikin yang namanya GunCube ini dalam satu baris, masing-masing dengan gambar dan nama. Jadi intinya section main yang saya bikin ini bentuk utama dengan judul plus tombol. Terus sectionnya buat daftar produk dalam grid yang 3 kolom ini. Terus bootstrap dipakainya biar otomatis responsif. Kalau di layar kecil, kolom akan turun ke bawah stuck gini. Ya, turun gini. Itu fungsinya tadi guys. Fungsi bagian image fluid. Setelah itu setelah itu kita lanjut masuk ke bagian apa lagi nih? Di bagiannya ini what's trending. Di bagian ini ya kita kasih section produk, class produk, dan container P5 tadi sama kayak yang tadi, biar ada jarak di bagian vertikalnya. Terus juga dalam container ini sama, tinggal kita bikin lagi aja, cuman kelasnya beda, hampir kurang lebih sama ini juga, tapi di sini kita kasih 5 terus M-auto sama text center kayak tadi, baru kita kasih H1 judulnya apa, H6 buat judul deskripsi produk kita dari suatu gambar tadi, kayak misalkan
post trending, terus bawahnya for professional. Nah, setelah itu sama juga yang udah lewat tadi, sama kita kasih row, terus kita kasih column, layers 3, text center, terus div class, card border 0, backgroundnya live, MB nya itu strip 2 buat margin bottom, biar tampilannya tuh kayak gini, putih di bagian sini, bagian sini backlight. Nah, ini putih. Terus sama kurang lebihnya seperti yang tadi. Ini kita bikin div classnya card body, biar untuk melihat produk-produk kita yang apa yang lagi trending. Terus kita kasih kayak oh ya, foto tadi sama seperti yang di atas tadi. Lah kita bikin yang tadi kayak gitu, tinggal kita copy aja guys, copy sampai 4. Kok udah nyampe sini aja sih? Ini sih. Nah, ya emang salah. Sorry. Ya begitu, kita copy. Setelah kita copy nanti hasilnya jadi kayak gini. Nah, untuk bisa ada kayak gini, bisa ini kita masuk ke style CSS. Untuk biar seperti ini, kita masuk ke bagian style CSS, terus di bagian itu cari bagian oh ya, nih untuk biar supaya kalau kita gini kan ada namanya tuh belakangnya kayak ada shadow bayangan gitu. Nah, itu di CSS kita kasih titik card hover yang bagian card tadi, yang kartu tadi itu, terus kita kasih box shadow itu kita cari nanti di bagian sini ada kalau nggak salah, cari box shadow. Nah, begitulah box shadow CSS kalau nggak salah. Nah, setelah itu ya kita masuklah di sini ada, terus lanjut lagi, tinggal salin aja atau enggak salin dari sini juga bisa. Terus di bagian ini, di bagian filmnya background liner gradient hitam dengan fotonya aplikasi bukan salah beda PC yang. Terus lanjut lagi, kita ke indeksnya bagian ke ini kan ini udah ya, produk udah, terus bagian about. Nah, di bagian about gun keep ini about dari produk yang Ana tampilin, untuk itu kita kasih about, bikin baru lagi, kita kasih section buat membedakan dari masing-masing tampilan bagian dari websitenya. Terus di sini kita kasih section class about, terus di ini buat section khusus dengan class about, biasanya dipakai untuk informasi detail. Terus dalam ini kita kasih di class container py strip 5 itu container bootstrap dengan padding vertikal 5. Setelah itu kita kasih judul section. Nah, judul sectionnya ini di bagian itu kita kasih row py5 itu buat baris dengan padding vertikal 5. Terus dalamnya kita kasih kelas kolom
large-nya 8, grid 8 grid, terus auto, margin auto, text center, margin bottomnya strip 3, biar dari itu biar apa ya, ke tengah lah sama tagnya juga. Jadi kita dalam kolom tadi ini, kelas 6 ini, kita masukin judulnya about GunQ, terus kita masukin judul dari apa, penjelasan dari produk kita apa aja yang mau kita inilah ya, produk kita ini. Margin bottom buat 3 ini. Terus H1 ya fungsinya buat tadi judul utama section, terus H6 style color blue ini buat subjudul kecil berwarna biru. Kita kasih style color blue. Terus di bagian kelas ini kita kasih row. Nah, row ini ya buat tadi biar vertikal gitu, buat baris bootstrap tadi. Nah, row ini fungsinya buat kayak gini, baris bootstrap, kelas row. Terus di sini kita kasih kelas call, column, strip lg, strip 4 dengan tiap fitur menempati 4 kolom, jadi ada 3 fitur dalam satu baris. Terus kita dalam bagian sini, dalam bagian kolom tadi kita masukin tag image ini buat di dalam image ini buat gambar kita yang ini. Setelah itu kita kasih asesnya buat lokasi gambar. Terus kelas jangan lupa kasih image sulit biar gambarnya itu responsif. Terus margin bottom, margin gambar, margin bawah 3. Terus alt ini nggak bisa diisi. Terus yang di bagian H5 ini buat judul dari pengumpulan produk yang kita ini, buat judul fitur lah istilahnya. Terus kita kasih paragraf di bawahnya, terus deskripsi fitur. Deskripsi fitur. Setelah itu ya kita isi, terus kita copy guys kalau udah selesai di bagian dari sini. Ini bagian ini kita copy 3 kali, ada 3 kali sesuai yang ada di websitenya ini. Setelah itu tombol alamat ini kita bikinnya di plus tadi, row padding top baris dengan padding atas 3. Terus di dalam row ini kita kasih kelas column, strip lg large buat besar kolom, besarnya kolom lebarnya kolom maksudnya. Terus setengah dari container dari yang 3 tadi. Terus text center buat ke tengah teksnya, saya mau biar posisi kolom di tengah-tengah biar otomatis lah. Terus kita kasih button kelasnya button 1. Terus kenapa kita kasih kelas button 1? Biar dia ngikut warna apa, buat nanti ininya ngikut lah sama yang ada di sini dari segi warna dan juga seluruhnya, ukuran teksnya dan yang lain-lain, yang dimana nanti kita custom di style CSS ini seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal biar nggak capek-capek, tinggal kita kasih kelas button 1 terus tombol custom yang ada di style CSS. Setelah itu learn more, terus kita tutup lagi dan button. Udah deh, jadi ringkasannya yang bisa kita ini dari section ini menampilkan judul besar plus subjudul, terus 3 fitur utama tadi dari produk. Misalkan produk yang kalian apalah, misalnya GunQ,
dengan gambar judul dan deskripsi, terus tombol learn more di bawahnya. Setelah itu kita masuk ke bagian shop. Oke, di bagian shop ini untuk itu kita bikin section lagi di bawahnya. Di bawahnya ini kita bikin section lagi sampai masih ada ini. Ya, seperti biasa kita kasih sectionnya buat bungkus tampilan webnya, tampilan isinya. Terus kita kasih class shop. Terus dalam shop ini kita kasih di classnya kontainer buat untuk membungkus biar konten ada padding kiri dan kanan tadi buat bootstrap. Terus class shop ini juga tadi buat untuk bagian toko khusus kita bisa biar terstruktur. Nah, setelah itu kita kasih judul sectionnya dari shop itu. Div class row py5 itu baris dengan padding vertikal 5. Terus dalam row ini kita kasih kolom large strip 5 buat mau letaknya tadi ya itu yang tadi kurang lebihnya latar kolom 5 pip biar besar. Terus margin otomatis di kolom tengah. Terus kita kasih judulnya H1 explore or store, judul utama dari section ini. Terus 6 buat subjudul kecil. Dan seperti biasa kita kasih style color dulu biar biru. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian isi produknya, itu cards yang tadi. Sebenarnya kurang lebih sama guys, yang seperti yang udah dijelasin sebelum-sebelumnya. Shop tadi ini kurang lebih sama yang kayak tadi. Ya udah, kita tinggal copy aja guys yang tadi itu, tapi bedanya sama sih. Ya udah, yang bagian atas tadi kita copy aja guys. Nah, copy yang udah dijelasin seperti tadi dari mana ya, ini kan kita bikin div class taruh lagi row. Nah, dari sini copy guys, copy sampai 12 ya, 3 kali lah, sampai 12 kali kita copy bagian itu supaya nanti jadi kayak gini nih. Nah, setelah itu masuk lanjut lagi, kita masuk ke bagian apa ya, itu kita masuk ke bagian ini section tube. Nah, di sini kita kasih plus tube biar kayak gini guys. Setelah itu kita seperti biasa padding vertikal tadi 5. Terus kita kasih div class container, terus kita kasih text white kayak 5.
gini kita lanjut ke konten container text white padding vertikal. Terus di dalamnya kontainernya kita kasih kelas row tadi buat baris dengan apa PY5 tadi itu vertikal 5 tadi. Terus bentar ya. Ini buat padding tadi. Terus di dalam row baris ini kita kasih kolom lagi LG signal grid 6. Terus kita kasih judulnya, terus kita kasih kelas di bagian judulnya satu ini font white bold biar supaya tampilan font kita tuh tinggi dan tebal. Terus kita padding vertikal lagi di 3, terus kita isi baru isinya ini. Setelah dari situ kita kasih tanam biar judul dari deskripsi produk kita ini mau kita ibaratnya tawarkan. Nah, kita isi jadinya seperti ini. Setelah itu kita kasih button seperti biasa kelas. Nah, kita kasih backend 1 aja buat biar custom dari CSS yang tadi yang udah kita buat. Terus kita kasih Magento biar jarak dari yang atas dari kontennya buat jarak biar nggak dempet. Kita kasih getting go reply, terus kita kasih button bagus. Setelah itu kita untuk biar ada gambarnya itu kita ininya di bagian CSS guys. Nah ini di sini kita kasih CSS nya titik cube, backgroundnya yang dibuatin, terus ini warnanya guys URL. Nah ini webnya, terus backgroundnya size cover kayaknya 80 bitnya 100%. Terus kita kasih namanya tuh ya kurang lebih kayak gitu guys. Setelah itu lanjut lagi kan tadi udah kurang lebih kayak gini buat penambahan gambarnya. Sini di titik background saya cover lebih 100%. Setelah itu lanjut bagian context use. Kita masuk ke bagian index lagi. Terus di bagian mana ya, kontak use mana? Nah, di bagian kontak seperti biasa kita kasih bikin section lagi buat bagian baru. Kita kasih kelas kontak kayak 5 buat padding vertikalnya 5. Terus kita dalam kontak itu kita kasih kelas container buat biar tuh buat membungkus semuanya gitu guys. Container tuh buat membungkus semuanya buat biar ngikut lah semuanya yang ada di dalam kontak ya sini. Terus di dalam kontainer kita kasih row baris, kelas baris, terus di kelas lagi kolom LG strip 5 biar lebarnya besarnya tuh 5, gridnya 5 grid. Terus margin auto biar objeknya tuh bisa menyesuaikan. Terus text center biar teksnya tuh menengah. Terus dari situ di dalamnya kita kasih H1 buat judul contact use, kita isi contact use. Terus dari situ kita kasih deskripsi dari judul kita itu apa. Nih isi aja apa aja serah kalian. Setelah itu lanjut masuk ke bagian kita bikin apa namanya nih, buat bagian ini. Nah untuk bagian ini kita bikin lagi div itu buat pisah baru lagi, bagian baru lagi di dalam kontainer itu. Nah seperti biasa ini kasih kelas kolom, terus strip LG garisnya besarnya, terus stripnya itu
grid. Terus di dalam kolom itu kita kasih row baris, terus di dalam row baris itu kita kasih kolom lagi, call strip large, lebar 6 grid. Setelah itu kita kasih input type text biar menginput dari apa kayak gini buat input dari teks yang ini. Terus kita kasih kelas kolom control, terus kita kasih background light biar background sini putih-putih ini. Terus placeholdernya first name, placeholder itu buat ini guys yang ada tulisan first name ini, yang mana kalau kita ganti nah dia berubah. Nah itu placeholder biar ya tampilannya begitu di webnya. Nah itu kita buat itu tadi di bagian div baru tadi, kita copy aja dari sini, kita copy satu di bawahnya. Nah itu ganti lagi last name. Nah itu kita bikin div class baru lagi, baris baru, supaya buat bagian yang ini interior name ini. Yang tadi itu kan kita copy dua buat bagian atas, sekarang kita bikin div class baru lagi buat interior name tadi ini. Seperti biasa sama kayak tadi, row, terus bedanya di sini kolom tapi gridnya 12 bedanya. Terus di sini ada padding vertikal nya 5. Terus di sini kita kasih text area name, ID nggak usah diisi, kelasnya kita kasih kontrol biar bisa mengontrol teksnya. Terus kita kasih background light seperti tadi, placeholdernya interior name, istilah terserah kita mau apa, callsnya itu kolomnya berapa mau kita sesuaiin 10, rowsnya 5 dan seterusnya. Nah itu jadi deh kayak begini guys. Nah kurang lebih kayak gini. Terus jangan lupa kasih buttonnya kelas, kasih button satu lagi biar nanti custom style CSS udah biar nanti dia nge custom yang sudah kita bikin CSS nya. Terus kita tulis subscribe. Udah lanjut. Setelah itu enggak deh. Oh iya, di bagian sini belum dibahas ya. Oke ya begitu, kurang lebih sama barisnya buat row, buat baris kayaknya barisnya vertikal 5. Terus dalamnya kita kasih di plus lagi buat kolom LG, terus 9 grid auto. Terus dari itu kita kasih di plus nya row dalam kolom tadi baris, terus kasih kelas lagi buat kolom. Terus ini sempat. Nah setelah itu dalam kolom tadi seperti biasa kasih random location apa judulnya, terus kita kasih paragraf, jelasin di mana. Nah kita copy aja guys. Nah copy, terus tinggal kita isi aja apa yang mau kita isi di bagian konteks ini, kayak location, phone, email, dan kita paragrafnya buat menyertakan misalkan handphone kita berapa, lokasi kita berapa, email kita apa. Lanjut kita ke bagian terakhir dari sebuah website dari Bootstrap ini, yaitu di bagian news. Oke, untuk ini kita seperti biasa kita bikin bagian news lagi, bagian baru. Kita kasih kelas news padding vertikal 5. Terus di dalamnya kita kasih div class container buat membungkus biar semuanya dalam bagian situ. Terus dalam itu container itu kita kasih kelas lagi yaitu row buat baris. Nah di dalam kelas row ini, di kelas row ini baris ini kita masuknya bikin div lagi, terus kita kasih kelas kolom strip LG strip 9 grid, terus M nya itu buat margin auto, terus text center seperti biasa kayak tadi biar teksnya ke tengah. Setelah itu dalam kolom tadi itu kita masukin H1 heading 1 buat judul dari sebuah bagian yang kita ambil tadi itu, yang kita bikin join your newsletter. Nah itu terserah kalian mau siapa. Setelah itu kita masuk
di bagian itu input type text, biar menginput dari teks yang apa kita isi. Terus kita kasih kelasnya padding apa namanya, kanan kirinya itu apa, vertikal apa, horizontal. Terus placeholder ya, enter your email biar ada kayak ada bayang-bayangannya gitu. Sini. Setelah itu kita bikin button class, jangan lupa btn 2 kita custom lagi. btn 2 tuh di CSS ini kita kasih height 45 pixel, lebarnya 100 pixel, backgroundnya putih, margin left kirinya 10 pixel, minus 10 pixel, bordernya 2px. Buat bikin bordernya solid, terus warnanya white, font weight-nya ukurannya tinggi. Nah ya begitu ya. Setelah itu kita isi submit. Nah setelah itu kita bikin kelas baru lagi untuk bagian ini. Bagian ini itu kita kasih bikin lagi kelas row baris padding top, padding atas 5. Terus dari situ kita kasih padding top 5 itu buat ini guys. Nah biar jaraknya tuh ini enggak nempel lama yang bagian sini, div yang ada di sini. Setelah itu dalam row ini, baris ini kita isi kolom LG di strip LG strip 11 dengan jaraknya 11 grid. Terus kita kasih margin auto. Setelah itu margin auto ya seperti biasa buat ininya ke tengah gitu. Ini ke tengah, bagian dari seluruhnya ini. Nah dari margin auto ini kita bikin kelas row lagi, baris lagi. Terus di dalam kelas baris ini lagi, row tadi kita bikin kolom lagi. Terus kita kasih strip terus strip 3. Terus setelah itu padding vertikal kita kasih 3 biar dari jarak antara konten ini ya, istilah padding itu buat jarak antara dari suatu elemen kita ini, konten kita ini ada jarak gitu, vertikal. Terus baru kita isi dari kelas kolom itu H5 judulnya apa, about use. Terus dari about use itu kita mau isi apa, paragrafnya brand story, cube community. Terus kita kasih lagi paragraf ini ganti. Terus kita bungkus dengan div tadi. Nah setelah itu nah kan jadi nih kayak gini misalkan 1. Untuk bisa kayak gini lagi kita tinggal copy aja dari sini, kita copy 4 kali 3 aja, 1, 2, 3. Nah sampai sini maksudnya ada 3 ya, 4 deh. Nah nanti di bagian ininya sama juga, tapi di bagian paragrafnya nanti kita ganti ini buat logo dari ya logonya inilah, buat kita nampilin logonya. Jadi seperti aja, kalian bebas mau isi apa, bagian ininya apa, terus paragrafnya apa aja. Lanjut kita di bagian yang keempat tadi, dari copy yang keempat tadi, div class kolom ini tadi. Nah seperti biasa kita ganti follow use id-nya. Nah tapi bedanya di bagian paragraf. Di bagian paragraf ini kita ini pengen menampilkan sebuah ikon dari sebuah aplikasi atau yang semacamnya. Untuk itu kita akan pergi ke nama itu Font Awesome. Nah di Font Awesome ini kita bisa nyari apa aja ikon-ikon YouTube, seperti di sini page Instagram. Kita klik new. Nah cari nih Instagram, kita klik. Setelah itu kita tinggal salin copy slide. Nah ini bagian HTML dah. Baru deh kalau udah copy kita tinggal ke bagian ini VS Code nya. Terus kita hapus dulu nih bagian paragrafnya, ini hapus dulu. Kita tinggal copy. Terus sebelum kita copy kita kasih span dulu guys. Maksudnya ya biar itu membuatnya itu jadi terpisah-pisah.
masing-masing gitu buat ikonnya. Terus kita kasih kelas ini Instagram tadi, dan tinggal kita cari aja di bagian font awesome tadi ini, mau Instagram, Google, TikTok, YouTube, Twitter, dan yang lain-lainnya ya, seperti itu. Tinggal kita copy aja nih, copy. Setelah kita copy semuanya udah beres, nah kita masuk ke bagian yang namanya itu footer, yaitu penutup akhir dari sebuah website. Nah di footer ini sih gampang guys, footer kalau udah bagian akhir. Ya fungsi dari ini adalah seperti buat website terlihat lengkap lah, biar kita bisa berisi copyright atau link sosial media atau informasi tambahan singkat ya, begitu. Setelah itu ya udah sih gitu aja, kita kasih HR biar jaraknya gini, garis seperti HR, garis seperti ini. Terus kita kasih paragraph class text center biar ke tengah. Terus kita kasih aja copyright kayak gini 2025 ini gini isi apa aja terserah kalian. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Dan scriptnya beda lagi dah. Oh ya, di bagian style CSS nya mungkin kita, nah di bagian ini bagian brand, biar apa namanya, nih bagian ini gitu apa ikon-ikonnya. Nah kita kasih padding range 5 pixel biar dari konten ke kontennya itu ada jarak. Terus kursornya pointer, font size nya itu 2,5 rem. Terus di bagian ini tadi yang berita tadi, yang bagian ini biasa high ini sama biasa beta lapis berbentuk yang solid, background white magenta blue white. Terus dan next yang color white, dan next nya kali news nya itu marginal. Ya mungkin itu saja yang bisa Ana jelaskan dari hasil video nonton YouTube ini, bagian ini kurang lebihnya ya harap dimaklumin karena masih belajar. Kalau misalkan ada yang kurang penjelasan atau kurang jelas ya ini saja, karena masih belajar. Oke, ini aja guys, sekian, terima kasih atas waktunya untuk kalian menonton ataupun yang mendengarkannya, and thank you for watching and listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sebenarnya tugas sih ya, begitulah. Oke guys, thank you.